Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curah limpahkan keharibaan baginda kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita, mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti adanya agama Islam, dan pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang disiplin positifnya dari segi kegiatan sekolah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh ibu kita, Ibu Sri Asia Jamilah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebarkan tentang budaya positif sekolah. Nah, di antaranya disiplin positif. Disiplin positif di sini suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi di sini ada 3. Pertama, bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang ketiga, untuk mendapat imbalan. Nah, dari ketiga teori motivasi di sini dipecah menjadi 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik di sini berasal dari diri kita sendiri, sedangkan ekstrinsik berasal dari luar. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, artinya secara tertulis maupun terpendam dalam diri sendiri. Kemudian, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia termasuk kita seorang guru bahkan murid hampir sama, yaitu di sini kebutuhan untuk bertahan hidup. Rasa kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini seorang guru bisa bertindak dalam 5 posisi, yaitu penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tahap kedua, pembuat rasa bersalah. Dalam artian di sini guru seakan bertindak kecewa kepada murid, sehingga menyebabkan murid merasa bersalah kepada guru. Kemudian teman. Kalau posisi teman di sini ada posisi di ketiga, yaitu guru bisa berperan positif maupun negatif. Positifnya saat kita komunikasi dengan murid. Jadi murid di situ interaksinya dengan kita oke. Nah, tetapi ada sisi negatifnya, di mana kadang murid merasa karena kita temannya, maka mereka akan menyepelekan guru. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau di sini berarti yang bertanggung jawab atas konsekuensi yang dilakukan siswa. Artinya pemantau di sini tidak hanya diam, tetapi memberikan konsekuensi yang berupa konsekuensi positif. Yang kelima, di posisi manajer. Nah, posisi manajer di sini guru berbuat sesuatu bersama murid. Artinya layaknya seorang manajer. Nah, di mana manajer di sini mengacu pada segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas.
di mana saat kita menghadapi murid bermasalah, salah satu contohnya ada murid terlambat. Terkadang kita langsung menghukum, tetapi kalau di posisi terakhir di sini, tahap terakhir, manajer, kita menanyakan dulu, menstabilkan identitas siswa. Kemudian, langkah selanjutnya di sini, memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan apa yang salah? Misalkan kita tanyakan, loh kenapa terlambat dan semacamnya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas atau sekolah kita. Nah, dari keyakinan sekolah, harusnya seorang murid itu bagaimana sesuai dengan peraturan sekolah. Misalkan tidak boleh terlambat 1 menit misalkan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada pemateri, dipersilakan mulai dari sekarang. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di 5 posisi kontrol ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di sini saya minta penjelasan dari Ibu tentang manajer di suatu sekolah. Terima kasih. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Terkadang bahkan saya sendiri pengalaman pertama mengajar, karena sudah tahu peraturan sekolah, kadang langsung menghukum. Loh kok terlambat? Baca Yasin. Nah, itu sebenarnya hukuman, tetapi berbentuk hukuman yang positif. Nah, kita bisa mengalihkan hukuman dalam bentuk budaya positif sekolah. Tidak hanya sekedar misalkan ada kan hukuman verbal maupun fisik, barusan kan ya verbal contohnya kita tiba-tiba menjemur. Nah, saat kita menjemur siswa, kita akan menyebabkan komunikasi kita dengan siswa kurang. Artinya ada kesenggangan antara siswa dan guru. Kemudian bisa menyebabkan mental anak seakan-akan menjatuhkan mental anak. Jadi di sini karena ada 5 tahap, posisi yang paling bagus memang ada di tahap terakhir, tahap manajer. Tahap manajer di sini kita bertindak seakan-akan layaknya manajer. Manajer itu saat menegur tidak langsung seperti menghukum, tidak. Tetapi mengklarifikasi dulu, menstabilkan identitas dulu. Jadi saat kita sudah menstabilkan identitas, baru kita menanyakan apa penyebabnya. Nah, dari situ kita bisa memberikan umpan balik kepada siswa. Keyakinan kelas apa yang siswa yakini, karena memang ada keyakinan kelas yang memang dibawa siswa sejak lahir. Artinya melalui orang tua, kemudian lingkungan, kemudian ada yang memang tertulis di sekolah. Salah satu contohnya misalkan saat bertemu dengan guru, budaya positif sekolah kita biasanya kan mengucapkan salam. Nah, itu salah satu contoh. Nah, jadi posisi manajer di sini, manajer dalam artian antara seorang guru dengan siswa, antara kepala sekolah dengan rekan sejawat, dan lain-lain. Begitu. Ya, selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lagi yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu sekalian. Satu sesi lagi saya persilakan dari sekarang. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan masalah restitusi. Nah, maksud dari restitusi itu apa? Maksudnya? Silakan Bu. Jadi metode restitusi di sini metode untuk menyelesaikan konflik atau pelanggaran dengan melibatkan 3 tahap, yaitu tahap di sini yang sudah dijelaskan barusan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau bahasa lainnya refleksi kontekstual, restitusi itu sendiri, kemudian reintegrasi. Reintegrasi maksudnya memulihkan hubungan dan membangun kembali kepercayaan siswa. Karena terkadang saat kita memanggil siswa seakan-akan kita menghukumi, nah efeknya ke siswa itu kurang pede.
Nah, di sini kita mengembalikan kepercayaan siswa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, itulah dari segi penjelasan dan pertanyaan yang sudah berjalan pada hari ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa di dalam suatu kegiatan belajar mengajar, dalam menghadapi siswa itu ada beberapa hal positif yang harus kita jalani. Meliputi dari sesi apa saja Bu tadi Bu? Yaitu dari segi sesi dari hukuman itu masih ada bermacam-macam, tidak harus langsung mengambil hukuman yang bersifatnya fisik. Jadi kita menjadi teman, menjalin hubungan bagaimana dengan siswa itu sekiranya bisa membuka hati, mengungkapkan kenapa sekiranya kita bagaimana siswa itu terlambat, kenapa, hal-hal yang positif kita ambil terlebih dahulu. Jadi kita sebagai guru ke depannya bisa mengambil 5 posisi kontrol itu sendiri, yang dimana khususnya di dalam manajer. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan oleh pemateri. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di sesi yang selanjutnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan masuk Pak Waed. Ayo duduk. Tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak, Bu. Baik, jika seperti itu, apa benar kamu bertengkar sama mama? Katanya kamu itu mengumpat, berbicara kotor. Habis saya sebel, Bu. Mamang buang sampah sembarangan. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Nanti Bu klarifikasi lagi ya ke mama. Nah, cuma Ibu tidak mau menyalahkan kamu, tidak. Jadi gak usah tegang. Kita di sini cari solusi bersama. Pak Waed masih ingat keyakinan kelas kita apa saja? Berlaku sopan, saling menghormati sesama teman, berbicara yang baik, Bu. Nah, itu kan tahu kan ya. Jadi, kedepannya jika Pak Waed menghadapi teman yang seperti itu, jangan pas langsung apa barusan mereka ya. Iya, Bu. Berarti tidak boleh apa saja. Tidak boleh Mengobat terus. dan teriak-teriak, Bu. Nah, bagus, itu kan sudah paham. Jadi sebenarnya kan Pak Waed tahu cara menghadapi teman. Cuma mungkin waktu itu Pak Waed sedang emosi. Berarti kedepannya Pak Waed harus belajar menata emosi, belajar sabar. Nah, itu saja yang Ibu mau sampaikan ke Pak Waed. Karena Pak Waed sebenarnya kan sudah paham. Ya kan ya, masalahnya apa, solusinya kan sudah paham. Jadi kedepannya jangan diulangi lagi. Mengerti? Iya, Bu. Ya sudah, silahkan kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum kita masuk ke materi, kita buat kesepakatan kelas ya, biar nanti kita diskusinya sesuai dengan harapan kalian. Nah, sekarang kalian isi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat mengapresiasi atas partisipasi Ibu Sri Asia Jamilah sebagai guru penggerak. Semoga kedepannya bisa menarik minat guru yang lain. Kemudian umpan balik dari saya terkait implementasi dan penerapan konsep budaya positif yang disosialisasikan oleh Ibu Sri Asia Jamilah kedepannya bisa meningkatkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan minat siswa dalam aspek akademik dan karakter. Semoga kedepannya bisa menambah semangat dan mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Kepala Sekolah SMP Membololong Tubul Timur memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas partisipasi Ibu Sri Asia Jamilah yang mampu lulus guru penggerak melalui implementasi dan penerapan konsep budaya positif untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memperkuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, aktif, dan bermanfaat bagi perkembangan peserta didik dalam aspek akademik dan karakter. Semoga kedepannya lebih semangat dan menghasilkan inovasi baru tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.